Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Kembali Anda masih bersama dengan kami Agropolitan News yang akan menginformasikan seputar informasi Malang Raya untuk Anda. Dan bersama dengan saya Ilzam, kita simak Agropolitan News selengkapnya. Baik pemirsa, untuk mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami Agropolitan News. Pasca dihapusnya kebijakan PPKM usai meredanya penyebaran virus COVID-19, angka laka lantas di jalan justru meningkat. Peningkatan angka laka lantas di jalan tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas masyarakat yang tidak dibarengi dengan kesadaran untuk mematuhi lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Liputannya untuk Anda. Pasca dihapusnya kebijakan PPKM usai mereda penyebaran virus COVID-19, angka laka lantas di jalan justru meningkat. Peningkatan angka laka di jalan tidak terlepas dari meningkatnya aktivitas masyarakat yang tidak dibarengi dengan kesadaran untuk mematuhi lalu lintas saat berkendara. Hal tersebut ditegakkan langsung oleh Kapolres Batu AKBP Oscar Syamsuddin SIKMT saat membacakan amanah dari Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Hermanto dalam apel serentak operasi keselamatan Semeru 2023 Selasa pagi. Seperti tadi pada saat saya membacakan amanah dari Pak Kapolda, memang secara umum adanya peningkatan pelanggaran maupun kecelakaan karena yang awalnya pada saat PPKM itu kan dibatasi pergerakan lalu lintas. Nah, sehingga pada saat lalu lintas ini diberlakukan secara normal ya di PPKM itu dicabut dengan ya pasti akan linear ya. Jadi banyaknya pergerakan lalu lintas tentunya diikuti dengan banyaknya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas itu udah ini karena banyak pengaruhnya ya. Yang pertama kurangnya kesadaran ya dalam berlalu lintas ataupun kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas itu sendiri ya. Nah, ini mempengaruhi ya adanya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas tersebut.
Oscar menambahkan dalam operasi keselamatan Semeru ini khusus wilayah Polres Batu diterjunkan 60 personil dengan dibantu anggota dari DLLAJ Satpol PP yang selama 14 hari ke depan akan melakukan operasi keselamatan Semeru dengan sistem preventif dan juga preemptif. Ada 7 tindakan yang akan dilakukan dalam operasi keselamatan Semeru tersebut, diantaranya kelengkapan surat berkendara, safety saat berkendara, seperti penggunaan helm untuk roda 2, sabuk pengaman untuk roda 4, berkendara lebih dari 2 orang untuk roda 2, menggunakan telepon saat berkendara, dan pelanggaran lainnya. Tindakan tilang juga akan dilakukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pengendara yang melanggar. Namun dalam operasi keselamatan Semeru ini petugas tetap akan melaksanakan sesuai dengan SOP dan mengedepankan kehumanisan. Gelaran apel operasi keselamatan Semeru ini juga sebagai bentuk pengamanan dalam gelaran Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama yang puncaknya berlangsung di Sidoarjo hari ini 7 Februari 2023 yang untuk keseluruhan Polda Jatim menerjunkan hampir 4.000 personil. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, dan Brigif Raider 9 Darakayuda Kostrat Letkol Infantri Fuad Suparlin, SIP MTR, didampingi oleh Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 22 Brigif Raider 9 Kostrat, Nyonya Neni Fuad Suparlin melakukan kunjungan kerja markas Yonif Raider S514 SY2 Kostrat. Bondowoso di dalam pengarahannya dan Brigif Raider 9 Kostrat Infantri Muhammad Fuad Suparlin SIP MTR menyampaikan keberhasilan Satgas tidak hanya dinilai dari operasi, akan tetapi juga dinilai dari korum. Dan Brigif Raider 9 Kostrat beserta Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana cabang 22 Brigif Raider 9 Kostrat Kas Brigif Raider 9 Kostrat Letkol Infantri Suhendar Suryaningrat beserta Ibu Pengurus serta para perwira staf Brigif Raider 9 Kostrat tiba di markas Yonif Raider 514 UTY disambut oleh Kakorum Yonif Raider 514 SY Kostrat Letu AD Victor Haryanto Nainggolan beserta Ketua Persit Rina Rinto Wijaya. Dilanjutkan dengan pengalungan bunga dan pemberian hand buket. Dan Brigif Raider 9 Kostrat menerima paparan laporan satuan dan tanya jawab, kemudian melaksanakan tinjau pangkalan asrama Yonif Raider 514 SY2 Kostrat dan menuju aula untuk melaksanakan pengarahan kepada seluruh korum, anggota prajurit dan Persit Yonif Raider 514 SY2 Kostrat. Dalam pengarahannya, dan Brigif Raider 9 Kostrat Letkol Infantri M. Fuad Suparlin menyampaikan keberhasilan Satgas tidak hanya dinilai dari hasil operasi, akan tetapi juga dinilai dari kegiatan korum, memberikan motivasi dan mengingatkan kepada seluruh prajurit dan istri yang sedang melaksanakan Satgas di Papua. Tugas pokok itu berat bukan hanya pangkalan, tetapi juga ke Persit yang di asrama dan luar asrama. Korum tidak bekerja sendirian tetapi bekerja dengan seluruh unsur yang ada di batalion baik di dalam maupun di luar asrama. Apalagi prajurit dan Persit mempunyai permasalahan dilaporkan secara hierarki, kemudian akan dicarikan solusi karena setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Dan Brigif Raider 9 Kostrat menekankan kepada prajurit dan Persit agar tetap meningkatkan iman dan takwa, laksanakan tugas jaga dengan sebaik-baiknya, melaksanakan protap korum dengan baik dan diadakan patroli secara berkala, laksanakan pembersihan dan pemeliharaan pangkalan dan tetap menjaga fisik tetap prima untuk tugas kedepannya, serta adakan doa setiap hari untuk kebersihan tugas. Setelah pengarahan, dan Brigif Raider 9 Kostrat Letkol Infantri M. Fuad Suparlin meninjau pangkalan militer Yonif Raider 514 SY. Kalau untuk kegiatan kunker ini adalah kegiatan rutin yang mana sebagai pejabat baru yang baru dilantik oleh Panglima kami, Panglima Divisi 2, Majen Safrial, kami punya kewajiban untuk melaksanakan kunjungan kerja pertama kali ke jajaran. Namun untuk korum Batalion 514 ini kami sampaikan kunker kami ini adalah untuk membangun kebersamaan, memberikan keleluasaan kepada jajaran khususnya 514 yang mana saat ini korum sedang Satgas, untuk membuka tali silaturahim
antara kami di brigade dengan jajaran dengan tujuan adalah menyiapkan, membangun, menciptakan kondisi yang kondusif untuk yang di home base sehingga Danyon yang sedang melaksanakan Satgas di Papua bisa fokus untuk tugas. Yang tujuannya cuma satu, berangkat lengkap, kembali lengkap, Satgas berhasil, home base aman. Dari Bondowoso, Saiful Akbar ATV melaporkan. Baik pemirsa, Anda tetap masih bersama dengan kami Agropolita News, namun jangan kemana-mana karena Agropolita News akan segera kembali dengan informasi yang menarik lainnya setelah jeda iklan berikut ini. Tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami Agropolita News yang menginformasikan informasi seputar Malang Raya. Pemirsa, sambut Hari Pers Nasional 2023, jurnalis lintas selatan gelar lomba mural aspirasiku. Lomba untuk umum yang diikuti oleh seniman mural tidak hanya dari Malang Raya dan Jawa Timur saja, namun peserta sudah berskala nasional yang berasal dari Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Liputannya untuk Anda pemirsa. Lomba dilaksanakan di lapangan tenis Mapolres Malang dengan diikuti 39 seniman mural. Lomba mural aspirasiku digelar untuk memberi ruang kebebasan berkreasi yang damai menyambut Hari Pers Nasional 2023.
Dalam lomba mural ini di peringatan Hari Pers Nasional, panitia memberikan kebebasan dalam tema. Peserta boleh mengkritik, memberi masukan, atau menyalurkan aspirasi lewat karya seni. Seperti terkait dengan tragedi Kanjuruhan, kemanusiaan, kekerasan seksual anak, krisis iklim, lalu lintas, perdamaian, ataupun lainnya. Selain pendaftaran gratis, panitia juga menyediakan semua fasilitas untuk peserta mulai dari media hingga peralatan dan kebutuhan lomba seperti cat, kuas, kaleng, termasuk konsumsi untuk peserta. Peserta lomba mural aspirasiku ini sendiri tidak hanya dari Malang Raya, namun ada peserta yang datang dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan ada juga peserta dari Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan oleh para jurnalis dan wartawan di Kabupaten Malang yang tergabung dalam Jurnalis Lintas Selatan. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu untuk memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada besok Kamis tanggal 9 Februari 2023. Perlu kami sampaikan juga bahwa lomba mural ini mungkin yang kali pertama diselenggarakan di tingkat Polres di Indonesia. Tepuk tangan. Kami berharap acara ini dapat menjadi wadah bagi para seniman-seniman yang ada di sini untuk dapat menyampaikan aspirasi melalui karyanya masing-masing. Kapolres Malang AKBP Putu Holis Ariana menegaskan bahwa lomba mural aspirasiku ini menjadi bukti komitmen dari Polres Malang untuk terus bersinergi dengan insan pers yang ada di Kabupaten Malang. Di antaranya adalah rekan media yang tergabung dalam Jurnalis Lintas Selatan. Senang dan luar biasa bisa bekerja sama dengan teman-teman media Jurnalis Lintas Selatan di Kabupaten Malang untuk bisa menyelenggarakan kegiatan lomba mural yang menampung, mewadahi aspirasi terutama melalui media seni. Tentunya nanti kita bisa melihat inspirasi, aspirasi dan masukan yang insya Allah bisa bermanfaat untuk Polres Malang. Namun di luar itu kami sangat bangga bisa ikut menyemarakkan Hari Pers Nasional 2023 di Kabupaten Malang berkolaborasi dengan teman-teman media. Harapannya untuk teman media di Hari Persnya dengan semangat merdeka untuk mendukung demokrasi. Pers merdeka, demokrasi bermartabat. Tentunya peran rekan-rekan media untuk mengawal peradaban, istilah saya mengawal peradaban, kita sama-sama bekerja, saling mendukung, berkolaborasi, lalu rekan-rekan insan pers bisa memberikan dukungan dalam bentuk karya-karya jurnalistik yang bisa informatif, edukatif, untuk turut membangun cita-cita bangsa Indonesia maju. Sesuai dengan tema yang diusung oleh panitia, Kolis berharap melalui lomba mural aspirasiku yang diadakan dalam rangka memperingati HPN 2023 ini bisa menjadi tonggak kemajuan dunia pers yang semakin merdeka, demokrasi, dan bermartabat. Sementara untuk pemenang akan diambil 6 juara, yakni juara 1, 2, 3, dan juara harapan 1, 2, serta karya favorit. Untuk hadiah juara 1 sebesar 5 juta, juara 2 sebesar 3 juta, juara 3 sebesar 2 juta, serta juara harapan 1 dan favorit masing-masing 1 juta rupiah. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, safari politik Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyapa petani apel di Kota Batu, Jawa Timur. AHY juga menerima apresiasi dari petani apel di Kota Batu dan Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, terkait permasalahan petani, mulai dari biaya perawatan hingga sulitnya mendapatkan pupuk. Selain itu juga Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengemukakan koalisasi yang terbangun 3 partai, yaitu Partai Demokrat, Nasdem, dan juga PKS untuk menentukan kapan dilakukan deklarasi secara terbuka. AHY belum menentukan sikap. Informasinya untuk Anda. Pertanian apel di Kota Batu menjadi sorotan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Pasalnya hingga saat ini mahalnya obat dan pupuk bagi petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi.
Untuk melihat langsung kondisi pertanian, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyapa langsung petani apel di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. AHY mengatakan petani apel di Kota Batu sangat berpotensi untuk menunjang kemajuan pariwisata di Indonesia, sehingga area perkebunan apel di Kota Batu khususnya di Desa Tulungrejo memiliki luas hampir lebih 200 hektar, bisa diklaim paling luas di Asia Tenggara ini. Perlu adanya perhatian dari pemerintah. AHY menegaskan bukan hanya untuk mempromosikan keindahan alam pariwisata Indonesia yang sungguh beragam. AHY hadir di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, juga sebagai wakil rakyat, juga menerima aspirasi para petani terkait masalah jatuhnya harga apel yang menyulitkan masyarakat, juga susah dan mahalnya pupuk untuk menunjang pertanian apel akan terus diperjuangkan. Daerah-daerah lainnya, kita ingin terus memajukan ini. Tentu banyak sekali faktor yang mempengaruhi produktivitas. Dari mulai kondisi tanahnya, pupuknya, cuacanya, pemasarannya, distribusinya, harga, dan lain-lain. Oleh karena itu saya datang hari ini bersama teman-teman para sahabat dari Overlanding Indonesia dan juga keluarga besar Partai Demokrat ingin menjadi bagian untuk terus memajukan dan mensejahterakan para petani apel dan meningkatkan daya tarik Desa Tulungrejo ini sebagai desa destinasi pariwisata yang unggulan. Karena alamnya luar biasa, alamnya indah sekali, sejuk. Tadi kita menyusuri ketinggian ya, sempat off-road sebentar lah begitu, menggunakan jimny jangkrik dengan komunitas yang ada di sini, termasuk trail yang merabas semua jalan off-road. Saya berharap juga komunitas-komunitas ini juga dapat terus berkembang. Di sini ada Mas Senvil Antonio nih. Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan diperjuangkan lewat Mas Senvil. Ya, insya Allah akan bisa terus ya. Sementara itu, belum menentukan sikap terkait koalisi dengan Nasdem dan PKS. Pihak Partai Demokrat masih melakukan pembahasan secara intens. Hal ini disampaikan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti saat menyapa petani apel di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu pada hari Senin 6 Februari 2023. AHY menjelaskan perkembangan terkait koalisi yang jelas ini akan terus bergerak, semakin solid dan optimis, namun tidak boleh lengah karena pasti ada banyak upaya agar ini tidak terjadi atau berhenti di tengah jalan. AHY juga berpesan, di tahun politik ini masyarakat tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Selain itu, AHY berharap proses demokrasi berjalan sebaik-baiknya dan tahapan pemilu dijalankan dengan akuntabel dan transparan. Ya, langsung lompat ke koalisi nih. Ya, jadi politik selalu dinamis. Kami Partai Demokrat sudah memiliki sikap-sikap politik yang sudah saya utarakan beberapa saat yang lalu. Kami ingin meneguhkan semangat membangun koalisi perubahan dan perbaikan. Mengapa? Karena memang dari sekian banyak permasalahan yang ada di negeri kita, ya, isu-isu baik dari isu ekonomi, sosial, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, masalah keadilan, penegakan hukum, demokrasi, dan lain sebagainya, itu benar-benar mendesak masyarakat pada umumnya untuk berharap adanya perubahan di negeri kita. Oleh karena itu kami saat ini fokus untuk memfinalisasi antara partai-partai yang memang mengusung perubahan, yaitu selain Partai Demokrat sendiri, ada PKS dan Nasdem. Nah, tentu dalam prosesnya ini selalu dinamis dan kami perlu waktu untuk meyakinkan agar jika pada akhirnya secara formal benar-benar koalisi ini terbentuk, ya kokoh, ya solid. Jangan lagi pecah di tengah jalan, jangan lagi mundur ke belakang. Dari Kota Batu, Yanjan ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena informasi dari kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tahukah Anda apa
itu agropolitan? Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian atau sektor usaha pertanian dalam artian luas di wilayah sekitarnya. Pusing teh, aku pusing. Lah pusing perkara napa, Mbah? Mosok arep delok TV gambare semut tok kebyur. Lah niki kula paringi solusi, Mbah. Solusine piye? Jenengan pindah ten digital. Lah, apa ora gawe kuota? Apa ora bayar internet? Lho, digital niku gratis, Mbah. Gambare luwih jling, suarane luwih jelas tanpa kresek, tanpa krusuk. Wah, tapi TV ku lawas teh. Gampang, Mbah. Lek TV sampean lawas, TV sampean durung digital, cukup dipun tumbasaken set-top box. Nanti tukune teh. Wah, tumbase monggo kula teraken ten toko elektronik kabeh pun tersedia. Wah, oke teh. Tukono teh. Monggo kula dherekaken. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda tetap masih bersama dengan kami Agropolitan News. Pemirsa, bertempat di SMP Negeri 6 Singosari, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bersama dengan Kejaksaan mengadakan kegiatan koordinasi MKKS dan pembinaan bidang hukum di lingkungan pendidikan. Informasinya sudah kami siapkan untuk Anda. Kepala Sekolah Kabupaten Malang di sekolah kami SMP Negeri 6 Singosari. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Kabupaten Malang, Supriyanto MPD, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh MKKS. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah merupakan paguyuban bagi kepala sekolah. Supriyanto MPD menjelaskan pembentukan MKKS memiliki tujuan penting bagi kepala sekolah di Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan dalam mengelola sekolah nantinya dengan adanya wadah bagi kepala sekolah dapat mempermudah berjalannya kegiatan sekolah, di mana arah pembentukan MKKS untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Terkait dengan kegiatan pembinaan bidang hukum kali ini, Ketua MKKS Kabupaten Malang menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini turut diundang dari aparatur negara dalam bidang hukum, khususnya Kejaksaan dan Inspektorat.
dengan harapan dapat memberikan paparan dan penjelasan mana yang boleh dan tidak boleh terkait dengan penggunaan dana. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi sehingga kedepannya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dana oleh sekolah. Sebetulnya kegiatan rutin paguyuban kepala sekolah atau MKKS. Jadi kepala sekolah SMA Negeri Kabupaten Malang itu ada paguyubannya namanya MKKS, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Malang. Ini kami membentuk itu kan dalam rangka ya supaya di dalam kita mengelola sebuah sekolahan nanti kita menjadi mudah jika bila mana kita punya wadah untuk koordinasi. Ya, arahnya terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan SMP Negeri di Kabupaten Malang ya. Dengan begitu kan sharing-sharing kan menjadi enak karena ada wadahnya kan gitu. Nah, terkait kegiatan hari ini kami pengurus MKKS mengundang dari pakar dari aparatur negara, kejaksaan, juga inspektorat ya, supaya mereka nanti memberikan paparan terkait dengan aturan-aturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh terkait dengan penggunaan dana itu supaya kami tidak salah, supaya kami tidak sampai salah. Dari Kabupaten Malang, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa terkait dengan program prioritas dari Kota Batu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Pawai menjelaskan bahwa semua program kegiatan masuk dalam prioritas. Hal ini disampaikan dalam sela-sela rapat koordinasi dengan DPRD Kota Batu. Membangun koordinasi dan komunikasi yang baik, termasuk dengan seluruh jajaran Forkopimda di Kota Batu dalam rangka. Aris Agung Pawai menyebutkan bahwa semua program yang ada dalam dinas di pemerintah Kota Batu masuk skala prioritas. Selain itu, penyelesaian program-program tersebut harus dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Apalagi pemerintah Kota Batu telah memiliki masing-masing OPD yang bekerja di masing-masing bidangnya. Oleh sebab itu, jika semua OPD dapat bekerja sesuai dengan bidang kerjanya, dirinya optimis semua program kerja dan masukan serta saran yang diberikan oleh Dewan dapat segera terselesaikan. Namun lain cerita bila masing-masing bergerak sendiri tanpa koordinasi, maka penyelesaian program-program tersebut bisa tidak berjalan. Oleh sebab itu, peran dan fungsi sinergitas masing-masing perangkat daerah diperlukan. Semua prioritas nggak ada. Semua catatan tadi yang kata bersamaan, harus bersamaan karena kita ini kan OPD sudah terbagi, ada berbagai bidang-bidang. Semua kalau jalan masing-masing pasti akan bisa diselesaikan dengan sama-sama. Kecuali kalau Pak Sekda sendiri yang jalan, saya sendiri yang jalan, pasti tidak bisa jalan. Tapi kan ada perangkat daerah kami yang bisa bersinergi semuanya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami Agropolitan News, namun jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Pusing teh, aku pusing. Lah pusing perkara napa, Mbah? Mosok arep delok TV gambare semut tok kebyur. Lah niki kula paringi solusi, Mbah. Solusine piye? Jenengan pindah ten digital. Lah, apa ora gawe kuota? Apa ora bayar internet? Lho, digital niku gratis, Mbah. Gambare luwih cling, suarane luwih jelas tanpa kresek, tanpa krusuk. Wah, tapi TV ku lawas teh. Gampang, Mbah. Lek TV sampean lawas, TV sampean durung digital, cukup dipun tumbasaken set top box.
Nanti tukune teh. Wah, tumbase monggo kula teraken ten toko elektronik kabeh pun tersedia. Wah, oke teh. Tukono teh. Monggo kula dherekaken. Agropolitan Televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal berkomitmen melayani masyarakat dengan membantu menyediakan wadah promosi seluas-luasnya bagi pelaku UMKM Kota Batu. Mari daftarkan usaha Anda sekarang juga. Pasang iklan usahamu di sini secara gratis. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami Agropolitan News. Dan pemirsa, informasi menarik kali ini, turnamen Garam Cup Kapal Checkmate 2023 digelar di Malang. Acara ini digelar sebagai kompetitif atlet muda di usia dini. Informasi menariknya untuk Anda pemirsa. Turnamen catur diikuti oleh pecatur usia muda 13 dan 18 tahun untuk berkompetisi. Terbuka untuk umum, siapa saja bisa menantang siapa saja untuk menjadi lawan tanding. Digelar di Cyber Mall Kota Malang sebagai series kedua dari turnamen Garam Cup Kapal Checkmate. Hal ini menjadi komitmen Garam Cup Kapal dalam menggelar acara catur kompetitif. Diikuti 250 peserta berlomba untuk jadi yang terbaik, memperebutkan hadiah utama 20 juta rupiah. Selain untuk menambah jam terbang, sekaligus sebagai pencarian bakat dan pembibitan atlet catur usia muda untuk menjajal pengalaman kompetitif sedari dini. Melalui jam terbang yang cukup mampu menghasilkan atlet tangguh yang berprestasi. Pembinaan atlet catur muda Jawa Timur khususnya ya, jadi ini event series. Jadi seri 1 kemarin di Surabaya, ini kedua Malang, ketiga kita berdiri dan ada beberapa kota besar lagi di Jawa Timur. Tujuannya apa? Company kami itu punya misi mencerdaskan anak bangsa. Dari garam itu juga salah satu ingredients yang ada di dalam makanan, dan kebetulan Garam Cup Kapal ini pelopor garam beriodium di Indonesia pertama kali. Kita juga digandeng sama UNESCO untuk menjaga kesehatan anak-anak Indonesia. Karena itu kami memilih jalur catur untuk pembinaan dan juga regenerasi untuk pengenalan terhadap garam kapal. Sementara dari catur Kota Malang mengaku siap memberikan yang terbaik. Sebanyak 18 atlet Kota Malang ikut berkompetisi di seluruh kelas dalam event kali ini. Karena kalau ini mungkin misalnya bisa jadi kalau kita bisa menempatkan tempat. Atlet juga mengaku siap menang mengalahkan lawan-lawannya. Berbekal latihan keras dan ilmu yang telah dimiliki, para atlet optimis menjadi juara. Kita latihan setiap hari
nggak? Ya, yakin. Optimis dapat juara kan? Oh, juara berapa? Sangat siap. Kenapa, Mas? Karena emang udah latihan dari lama. Siap. Mas melihat pesertanya ini kan dari berbagai Malang ya. Mungkin ada tantangan nggak, Mas? Ya mungkin lawan-lawannya kan juga banyak. Jadi ya mungkin ya cukup sulit. Tapi ya saya juga siap. Acara seperti ini merupakan event penting dalam perkembangan catur di Kota Malang. Apalagi sebentar lagi Kota Malang akan bersiap dalam mengikuti event Porprov Jatim 2023 yang membutuhkan atlet dengan mental tangguh dengan kemampuan yang unggul. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perkiraan cuaca Kamis 9 Februari 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita di kesempatan Agroberita News hari ini. Saksikan Agroberita News setiap hari di jam yang sama. Saya Ilzam mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.